Zaman sekarang adalah zamannya digitalisasi. Hampir semua aktivitas manusia, baik itu belajar dan juga bekerja, semuanya tak lepas dari jaringan internet dan juga teknologi. Namun, jika teknologi digunakan tanpa pemahaman dan juga kebijaksanaan, maka permasalahan seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, maupun konflik di ruang digital akan semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkannya pemahaman mengenai literasi digital. Berbicara mengenai literasi digital, apa yang dimaksud dengan literasi digital? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syarifah Alawi Ramadhani dengan NIM 25091100418. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pertama dari mata kuliah literasi digital. Menurut Iwayan Redana dalam bukunya yang berjudul Literasi Digital, Pedoman Menghadapi Masyarakat 5.0, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan alat dan juga teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks akademik dan profesional. Literasi digital memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat semakin bergantung terhadap kemajuan teknologi digital, seperti dalam hal mengakses informasi, berkomunikasi, dan beraktivitas sosial. Kemampuan ini membantu individu dalam menyeleksi serta memanfaatkan informasi yang akurat, sekaligus berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di ruang digital. Literasi digital juga mendukung kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks akademik, literasi digital memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menunjang belajar mandiri melalui pemanfaatan sumber daya digital. Dalam konteks profesional, literasi digital menjadi kompetensi krusial yang menentukan efektivitas kinerja, kemampuan beradaptasi dengan teknologi kerja, serta daya saing individu di pasar kerja yang semakin kompetitif. Tanpa penguasaan literasi digital yang memadai, individu berisiko tertinggal dalam perkembangan karir dan tuntutan profesional modern. Berbicara lebih lanjut mengenai literasi digital memiliki 5 pilar utama. Yang pertama adalah akses. Akses merupakan dasar literasi digital yang berkaitan dengan keterhubungan terhadap perangkat, jaringan internet, dan layanan digital. Pilar ini memastikan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam aktivitas global. Lalu yang kedua adalah manajemen. Manajemen merupakan pengelolaan informasi dan sumber daya digital secara terencana dan sistematis. Pilar ini menekankan keteraturan dalam pencarian, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan informasi digital. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan merupakan pemfokusan pada perlindungan data, privasi, dan keselamatan dalam aktivitas digital. Pilar ini bertujuan mencegah resiko dan ancaman cyber agar ruang digital tetap aman dan terlindungi. Yang keempat adalah kreativitas dan kolaborasi. Kreativitas dan kolaborasi merupakan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan ide dan karya digital secara inovatif. Nah, pilar ini juga mendukung kerjasama melalui platform digital, lintas ruang, dan juga waktu. Dan yang kelima, etika dan tanggung jawab. Etika dan tanggung jawab merupakan pengelolaan teknologi sesuai norma, nilai sosial, dan aturan hukum. Nah, pilar ini membentuk perilaku digital yang beradab dan juga bertanggung jawab. Semua pilar tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah akses. Akses memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah yang pertama, ketersediaan perangkat dan jaringan digital. Lalu yang kedua, konektivitas yang mendukung aktivitas belajar dan juga bekerja. Yang ketiga, kemudahan mengakses informasi dan layanan digital. Yang keempat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dan yang kelima adalah prinsip inklusivitas dalam pemanfaatan teknologi. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen memiliki karakteristik diantaranya, yang pertama, pengelolaan informasi secara terstruktur. Lalu yang kedua, pemilihan informasi yang relevan dan juga kredibel. Yang ketiga adalah pengorganisasian data dan dokumen digital. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi secara efisien dan juga terarah. Dan terakhir adalah perencanaan dan evaluasi penggunaan informasi digital. Lalu yang ketiga adalah keamanan. Keamanan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, perlindungan data dan privasi digital. Yang kedua, kewaspadaan terhadap ancaman cyber. Yang ketiga adalah penerapan langkah pencegahan keamanan. Yang keempat, kesadaran terhadap jejak digital. Dan yang kelima adalah penggunaan teknologi secara aman. Lalu yang keempat, kreativitas dan kolaborasi. Kreativitas dan kolaborasi
memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, penciptaan konten digital inovatif, yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk pengembangan ide, yang ketiga adalah kerjasama melalui platform digital, yang keempat adalah berbagi pengetahuan dan sumber daya digital, dan terakhir adalah dukungan terhadap budaya inovasi. Dan yang kelima adalah etika dan tanggung jawab. Pilar ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, kepatuhan terhadap norma dan aturan digital, yang kedua, penghormatan terhadap hak dan privasi orang lain, dan yang ketiga adalah komunikasi yang santun di ruang digital, dan yang keempat, kesadaran terhadap dampak sosial aktivitas digital, serta pencegahan perilaku negatif di dunia digital. Lalu, bagaimana pilar-pilar literasi digital dalam menghadapi tantangan abad 21? Yang pertama, pilar akses. Pilar akses menghadapi tantangan kesenjangan digital akibat ketidakmerataan ketersediaan perangkat dan jaringan internet yang berdampak pada peluang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah melalui perluasan infrastruktur, keterjangkauan teknologi, serta kebijakan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan digital pada abad ke-21. Kedua, pilar manajemen. Pilar manajemen dihadapkan pada tantangan melimpahnya informasi digital yang tidak seluruhnya akurat dan berpotensi menimbulkan hoaks serta disinformasi. Dalam menghadapi upaya ini, dilakukan beberapa upaya, yakni yang pertama, individu perlu mengembangkan kemampuan menyaring, lalu yang kedua mengevaluasi, lalu yang ketiga adalah mengelola informasi secara kritis dengan memanfaatkan sumber terpercaya dan juga alat bantu digital. Lalu yang ketiga, pilar keamanan. Pilar keamanan menghadapi tantangan meningkatnya ancaman cyber, seperti peretasan, penipuan daring, dan pelanggaran privasi data. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan praktik keamanan digital, peningkatan kesadaran perlindungan data pribadi, serta penggunaan sistem dan perangkat lunak keamanan yang memadai. Yang keempat, pilar kreativitas dan kolaborasi. Pilar ini menghadapi tantangan keterbatasan keterampilan digital dan rendahnya pengalaman kerjasama berbasis teknologi. Dalam menghadapi permasalahan ini, dilakukannya beberapa upaya penyelesaian, diantaranya adalah individu didorong memanfaatkan teknologi secara produktif dan inovatif melalui kolaborasi daring, pembelajaran berbasis proyek, serta pengembangan keterampilan digital yang berkelanjutan. Yang kelima, pilar etika dan tanggung jawab. Pilar ini menghadapi tantangan diantaranya meningkatnya perilaku digital tidak etis, seperti perundungan cyber dan penggunaan media digital. Dalam menghadapi permasalahan ini, upaya yang dilakukan diantaranya adalah melalui penanaman nilai moral, kesadaran hukum, serta pembiasaan perilaku digital yang bijak, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain. Yang pertama, pilar akses. Penerapan pilar akses terlihat dari pemanfaatan internet dalam pendidikan daring, layanan kesehatan digital, dan administrasi publik berbasis teknologi. Nah, teknologi digunakan sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi dan layanan secara cepat dan luas. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pilar ini. Di antaranya adalah penyediaan layanan internet yang terjangkau serta pemerataan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Lalu yang kedua, pengembangan fasilitas teknologi berbasis komunitas serta mendukung perluasan akses yang lebih inklusif. Lalu yang kedua, pilar manajemen. Contoh implementasi dari pilar manajemen dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media digital. Penggunaan sumber informasi yang kredibel menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi sehari-hari. Solusi yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan pendidikan literasi informasi secara berkelanjutan. Penguatan pola pikir kritis turut membantu meningkatkan kualitas informasi yang dikonsumsi dan juga dibagikan. Yang ketiga, pilar keamanan. Contoh implementasi pilar keamanan dalam kehidupan sehari-hari tampak dalam upaya perlindungan data pribadi melalui penggunaan kata sandi yang kuat dan kewaspadaan terhadap penipuan daring. Kesadaran keamanan digital semakin meningkat seiring berkembangnya aktivitas transaksi digital. Solusi yang relevan adalah pemberian edukasi dasar mengenai keamanan cyber dan perlindungan privasi. Sosialisasi praktik keamanan digital berperan dalam menekan risiko kejahatan cyber. Yang keempat, kreativitas dan kolaborasi. Contoh implementasi dari pilar ini dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari pemanfaatan platform digital untuk kerja tim dan produksi konten secara daring. Teknologi digunakan sebagai sarana berbagi gagasan untuk membangun kerjasama lintas ruang dan waktu. Solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan pembelajaran dan kerja berbasis proyek digital, pemanfaatan alat kolaboratif secara optimal,
ternyata mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Lalu yang kelima, etika dan tanggung jawab. Contoh implementasi pilar etika dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam perilaku digital yang santun serta penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Upaya menghindari perlindungan cyber dan penyebaran konten berbahaya menjadi bentuk konkret etika digital. Solusi relevan yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan pendidikan etika digital secara berkelanjutan, penanaman kesadaran hukum dan sosial sejak dini berperan penting dalam menjaga kualitas interaksi di ruang digital.